Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlian Vitasari, NPM 19130210203, kelas manajemen 5A4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul lingkungan global. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan global. Di sini ada dua pengertian dari lingkungan global. Yang pertama, lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada lingkungan global adalah organisasi yang beroperasi dan bersaing tidak hanya di domestik tetapi di negara-negara seluruh dunia. Dan untuk selanjutnya ada dua teori utama terkait pengenalan suatu produk. Untuk yang pertama ada standarisasi. Standarisasi merupakan penggunaan produk jasa dan pesan yang umum di seluruh pasar di dunia untuk menciptakan citra produk yang kuat. Yang kedua ada customization. Adaptasi nilai-nilai setempat, yaitu kesadaran mengenai peluang strategi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang global serta ancaman yang dihadapi. Lalu ada pengembangan perusahaan global. Tingkat evolusi suatu perusahaan global ada 3, yaitu tingkat pertama, seringkali diikuti oleh aktivitas ekspor-impor, memiliki dampak minimal terhadap orientasi manajemen saat ini atau terhadap lini produk yang sudah ada. Yang tingkat kedua, dapat melibatkan lisensi asing dan transfer teknologi, membutuhkan sedikit perubahan dalam manajemen atau operasi. Tingkat ketiga ditandai oleh investasi langsung dalam operasi di luar negeri, termasuk pendirian pabrik manufacturing. Lalu, tingkat strategi yang paling terlibat ditandai oleh peningkatan substansial dalam investasi asing, di mana aset asing merupakan porsi yang paling signifikan dari total aset. Pada tingkatan ini, perusahaan tersebut mulai muncul sebagai perusahaan global dengan pendekatan global terhadap produksi, penjualan, keuangan, dan pengendalian. Lalu ada orientasi strategi perusahaan. Ada 4, yaitu yang pertama orientasi etnosentris, yaitu ketika nilai dan prioritas dari organisasi induk mengarahkan pengambilan keputusan strategi dari seluruh operasi internasionalnya. Yang kedua ada orientasi regiosentris, yaitu ketika induk perusahaan memadukan tujuan-tujuannya sendiri dengan tujuan-tujuan dari unit-unit internasionalnya untuk mengembangkan strategi-strategi yang sesuai dengan daerah tersebut. Yang ketiga, orientasi polisentris, yaitu ketika budaya dari negara di mana suatu strategi adalah untuk diimplementasikan yang diperbolehkan untuk mendominasi proses pengambilan keputusan internasional perusahaan. Dan yang keempat, orientasi geosentris, yaitu ketika suatu perusahaan internasional mengadopsi sebuah sistem pendekatan untuk membuat keputusan strategis yang menekankan pada integrasi global. Lalu ada penilaian eksternal dan internal. Untuk penilaian eksternal melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fitur penting dan lingkungan global, terutama terhadap status negara tuan rumah dalam bidang-bidang seperti kemajuan ekonomi, kendali politik, dan nasionalisme. Untuk penilaian internal, melibatkan identifikasi atas kekuatan-kekuatan dasar dari operasi suatu perusahaan. Lalu di sini ada 4 faktor yang memberikan kontribusi bagi kompleksitas. Yang pertama, perusahaan global menghadapi berbagai lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, serta berbagai tingkat perubahan di dalam masing-masing lingkungan tersebut. Yang kedua, ada interaksi antara lingkungan nasional dan luar negeri sangatlah rumit. Yang ketiga, pemisahan geografis, perbedaan budaya, dan kewarganegaraan, serta variasi dalam praktik bisnis. Yang keempat, perusahaan-perusahaan global menghadapi persaingan yang ekstern karena perbedaan dalam struktur industri antar negara. Ada juga industri multidomestik dan industri global. Jadi pengertian masing-masing ini yaitu industri multidomestik
merupakan industri di mana persaingan tersegmentasi dari satu negara ke negara lain. Kalau industri global adalah suatu industri di mana persaingan melintasi batas negara. Dan ada dua faktor industri multidomestik dan industri global. Untuk faktor industri multidomestik, yaitu yang pertama, kebutuhan akan produk-produk khusus untuk memenuhi selera dan preferensi pelanggan lokal. Yang kedua, fragmentasi industri dengan banyak pesaing di setiap pasar nasional. Yang ketiga, kurangnya skala ekonomis dalam aktivitas-aktivitas fungsional dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut. Yang keempat, saluran distribusi jaringan yang unik di setiap negara. Yang kelima, tingkat keberuntungan teknologi yang rendah dari anak-anak perusahaan terhadap penelitian dan pengembangan yang disediakan oleh perusahaan global. Lalu ada juga faktor-faktor dari industri global. Yang pertama, skala ekonomi dalam aktivitas-aktivitas fungsional dari perusahaan-perusahaan di industri tersebut. Yang kedua, tingginya pengeluaran penelitian dan pengembangan atas produk sehingga memerlukan lebih dari satu pasar untuk menutup biaya tersebut. Yang ketiga, adanya industri yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan global yang mengharapkan konsistensi produk dan jasa lintas pasar. Yang keempat, adanya kebutuhan pokok yang homogen lintas pasar yang mengurangi kebutuhan untuk menyesuaikan produk untuk setiap pasar. Adanya sekelompok kecil pesaing global. Lalu yang terakhir ada rendahnya peraturan perdagangan dan peraturan mengenai investasi asing langsung. Ada juga tantangan global. Ada dua kemungkinan tantangan global, yaitu yang pertama lokasi dan koordinasi dari aktivitas-aktivitas fungsional, yang kedua masalah lokasi dari koordinasi. Lalu persyaratan pasar dan karakteristik produk. Bisnis telah menentukan bahwa keberhasilan di pasar asing seringkali menuntut lebih dari sekedar mengirimkan produk perusahaan yang telah diterima dengan baik secara domestik ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan harus menilai dua dimensi utama dari permintaan pelanggan, yaitu penerimaan pelanggan atas produk standar dan tingkat produk inovasi produk yang diinginkan. Dan yang terakhir, ada strategi kompetitif bagi perusahaan di pasar asing. Untuk yang pertama, strateginya ekspor untuk ceruk pasar. Yang kedua, lisensi dan kontrak manufacturing. Yang ketiga, waralaba. Yang keempat, ventura bersama. Yang kelima, cabang di luar negeri. Yang keenam, investasi penyertaan saham. Yang terakhir, anak perusahaan dengan kepemilikan penuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.